Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membagikan cerita horor berdasarkan kisah nyata. Yuk simak ceritanya sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe dan like ya. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang perempuan yang diminta untuk menginap di rumah kakak iparnya, yang mana rumah itu cukup seram. Bagaimana keseramannya? Simak ceritanya sampai habis ya teman-teman. Begini ceritanya. Ning adalah seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun. Ia adalah perempuan yang cantik dan mandiri. Ia memiliki satu anak bernama Putri yang sudah menginjak remaja. Suatu hari, suaminya berangkat keluar kota karena urusan pekerjaan. Suaminya izin meninggalkannya selama seminggu. Ning terlihat bingung karena ia belum pernah ditinggal suaminya. Ini yang pertama kalinya. Ia bingung karena biasanya yang mengantar dan menjemput anaknya sekolah adalah suaminya. Karena ia tidak bisa mengendarai kendaraan roda 2. Ia juga bingung karena saat malam hari, daerah tempat tinggalnya dikenal banyak kejadian perampokan, sehingga ia takut jika hanya berdua saja dengan putrinya di rumah. Bak Gayung bersambut. Pagi itu, kakak iparnya yang tinggal tak jauh dari rumahnya menelponnya, memintanya untuk tinggal di rumah kakak iparnya selama seminggu, karena kakak iparnya juga khawatir jika Ning hanya sendirian di rumah. Ning senang sekali dengan ajakan itu, karena ia tidak perlu merasa khawatir lagi. Ia pikir masalahnya selesai. Tapi sebenarnya setelah menerima telepon, ia langsung bersiap-siap membawa segala kebutuhannya selama seminggu. Ia pun siap mengunci semua pintu dan berangkat ke rumah kakak iparnya. 1 hari, 2 hari, semua berjalan normal. Masuk malam ketiga. Malam itu sekitar pukul 21.30. Ning dan putrinya masih mengobrol di kamarnya. Tidak terasa sudah larut malam, sekitar pukul 23. Ning meminta putrinya untuk tidur karena esok pagi harus sekolah. Ning belum juga bisa tidur. Mungkin efek kopi yang ia minum sore tadi. Tiba-tiba suasana kamar terasa pengap, sesak, dan hening. Ning merasa kehadiran makhluk tak kasat mata. Ia merasa diperhatikan, diawasi. Ning semakin takut. Dadanya berdebar kencang, ingin membangunkan putrinya, tapi takut mengganggu putrinya yang sudah terlelap. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka HP, mencari tontonan agar konsentrasinya beralih. Namun, tiba-tiba ia terdengar suara dengusan. Ia matikan HP. Ia pastikan itu suara laki-laki. Suaranya dekat sekali. Ia memberanikan diri untuk mencari sumber suara. Ia melirik ke situ. Ya, suara itu jelas dari dalam lemari. Lemari pakaian yang terbuat dari kayu. Pintunya adalah plastik transparan, sehingga terlihat susunan dan gantungan pakaian di dalamnya. Ia terkejut. Dadanya seketika berhenti karena ia melihat sosok pocong dengan muka gelap seperti terbakar melotot padanya. Seketika Ning lemas, gemetar, dan rasanya tidak ada tenaga untuk sekedar membangunkan putrinya, apalagi lari keluar dari kamar itu. Ia hanya bisa memejamkan mata dalam ketakutannya. Di dalam hati, Ning cuman beristighfar, meminta perlindungan kepada Allah. Penampakan itu tidak lama. Saat ia mulai berani membuka mata, sosok pocong itu sudah tidak ada. Badannya masih gemetar. Sambil berpikir dia harus melakukan apa. Ingin keluar kamar, membangunkan kakak iparnya, takut mengganggu. Ingin membangunkan putrinya, khawatir jika putrinya juga akan merasa ketakutan seperti dirinya. Akhirnya Ning memutuskan untuk diam, tetap di tempat tidurnya sambil membaca surat-surat yang dia hafal. Tapi matanya tidak bisa tenang, melirik ke semua sudut kamar karena ia merasa masih takut. Saat matanya tertuju ke jendela kamar,
ada sesuatu yang aneh mengganggu pandangannya. Jendela kamarnya bersebelahan dengan garasi. Ada gorden. Namun entah karena hembusan kipas angin, gordennya terbuka sedikit. Ia melihat sosok perempuan berbaju putih, memiliki rambut panjang yang digerai menutupi separuh mukanya. Perempuan itu memasang muka marah padanya. Ning terdiam membisu. Yang dia rasakan semua tampak gelap, hening, dan ia tidak tersadar. Suara azan subuh membangunkan Putri. Ia terkejut karena ibunya tertidur dengan posisi duduk bersandar di pinggir kasur. Ia membangunkan ibunya. Bu, bangun, sudah azan." Cukup lama Putri membangunkan ibunya, sampai akhirnya Ning terbangun. Matanya langsung tertuju pada jendela kamar. Tidak ada apa-apa. Ia lihat lagi lemari pakaian. Tidak ada apa-apa. Ia mulai tenang. Putri bertanya, "Ada apa, Bu?" Ning hanya menjawab, "Nanti saja ibu ceritanya. Sekarang kamu segera bersiap sekolah." Ning menghabiskan paginya dengan membantu kakak iparnya beberes rumah dan memasak. Menjelang siang, setelah semua pekerjaan selesai, Neng bercerita ke kakak iparnya. Ning merasa tidak tenang di rumah itu, sehingga ia pamit untuk pulang saja ke rumahnya sendiri. Ia meyakinkan kakak iparnya bahwa ia bisa dan berani tinggal sendiri. Beberapa hari lagi juga suaminya pulang. Kakak iparnya mengerti dengan perasaan Ning, sehingga membolehkan Ning untuk pulang. Setelah kejadian itu, beberapa kali Ning sempat berkunjung ke rumah kakak iparnya untuk sekedar bersilaturahmi, bertukar cerita dengan kakak iparnya. Namun, sampai sekarang ia tidak berani lagi untuk menginap di rumah itu.